Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji asumsi klasik pada variabel moderasi dalam analisis regresi yang tentunya menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Dalam analisis regresi, ada beberapa variabel yang digunakan. Di antaranya, yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini untuk regresi sederhana, regresi berganda, dan regresi logistik. Lalu yang kedua yaitu variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen. Nah, ini untuk MRA atau Moderate Regression Analysis. Variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini ada 4 uji statistik yang umum digunakan dalam pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolineritas. Nah, ini digunakan untuk regresi berganda. Lalu yang kedua yaitu uji normalitas. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Biasanya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di dalam video ini saya akan menggunakan metode uji Park dalam uji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi digunakan untuk data time series atau data sekunder. Biasanya menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson ataupun uji Rantes. Nah, di dalam video ini saya akan menggunakan uji Rantes. Dan langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya input ya, kawan-kawan semua. Ada 1 variabel dependen, 3 variabel independen, dan 1 variabel moderasi. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis data. Caranya kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel Y atau variabel dependen ke kolom dependen. Lalu masukkan ketiga variabel independen dan 1 variabel moderasi ke kolom independen. Nah, di sini untuk variabel moderasi masuk ke dalam model independen. Lalu pilih statistik, checklist pada collinearity diagnostic. Nah, ini untuk memunculkan uji multikolineritas. Lalu hilangkan checklist pada model fit dan estimate. Selanjutnya pilih continue, lalu pilih save, checklist pada unstandardized residual. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Namun kita abaikan dulu output ini. Nah, di pack data view program SPSS sudah muncul variabel residual. Nah, variabel inilah yang akan kita uji menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, selanjutnya pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel Unstandardized Residual ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan selanjutnya, saya akan melakukan analisis uji autokorelasi Rantes. Caranya,
kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, selanjutnya pilih Runs. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan variabel unstandardized residual ke kolom sebelah kanan atau ke kolom test variabilis, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji autokorelasi run test. Dan yang terakhir, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode PAK atau uji PAK, di mana dalam uji PAK kita harus meregresikan variabel independen dengan residual kuadrat yang sudah di logaritma natural. Maka dari itu, kita harus melakukan transformasi data terlebih dahulu. Caranya, kita bisa pilih menu Transform, lalu pilih Compute Variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Di kolom target variable, kita isikan dengan ln trace. Lalu di bagian function group pilih arithmetic. Selanjutnya di bagian function and special variable pilih ln, klik 2 kali. Nah, di kolom numeric expression sudah muncul ln ya. Lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression. Selanjutnya tekan simbol bintang yang artinya perkalian, lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression lagi. Nah, untuk kolom numeric expression isinya yaitu ln dalam kurung res 1 dikali res 1, atau bisa disebut dengan residual kuadrat yang sudah di logaritma natural. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel ln trace. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen dalam uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji PAK. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Masukkan variabel lnRes ke kolom Dependent. Lalu masukkan ketiga variabel independen dan satu variabel moderasi ke kolom independen. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji PAK. Nah, setelah kita melakukan analisis data menggunakan program SPSS untuk uji asumsi klasik pada variabel moderasi dalam analisis regresi, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi output hasil uji asumsi klasik. Nah, untuk uji statistik yang pertama yaitu uji multikolineritas. Nah, untuk kriteria pengujian dalam uji multikolineritas yaitu jika nilai tolerans lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas. Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien untuk ketiga variabel independen dan satu variabel moderasi memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi gejala multikolineritas, yang artinya asumsi dalam uji multikolineritas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk uji statistik yang kedua yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria pengujian dalam uji normalitas yaitu jika nilai asymptotic tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat nilai asymptotic tail sebesar 0,200 atau 0,200, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya
Untuk uji statistik yang ketiga yaitu uji autokorelasi rantes. Nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai asymptotic lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, bisa dilihat pada tabel rantes. Nilai asymptotic sebesar 0,489. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai asymptotic lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk uji statistik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan metode PARCC test atau uji PARCC. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien ini ya. Nilai signifikansi untuk variabel X1 sebesar 0,265. Lalu untuk variabel X2 sebesar 0,165. Lalu untuk variabel X3 sebesar 0,241. Dan yang terakhir untuk variabel moderasi sebesar 0,754. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi dikarenakan variabel yang masuk dalam model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji asumsi klasik pada variabel moderasi dalam analisis regresi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.